Dan hari ini memang gerakan karismatik Pentakosta lah yang paling banyak mengajarkan pengajaran ini. Waspadalah, ini adalah ajaran dari iblis. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Guys, pendeta yang kalian lihat di video ini, dia adalah pendiri gerakan Word of Faith Movement. Bukan dia sih, ada orang yang bernama Kenyon. Tapi Kenneth Hagin ini menjadi bapa dari pengajaran ini. Dia yang menyebarluaskan, yang mengembangkan, dan yang menyebarkan ke banyak sekali orang sampai hari ini. Apa itu gerakan Word of Faith Movement? Itu adalah sebuah pengajaran yang jelas-jelas nggak alkitabiah. Ini bukan sebuah denominasi, juga tidak memiliki organisasi ataupun hierarki formal. Sebaliknya, ini merupakan sebuah gerakan yang sangat dipengaruhi oleh banyak pendeta dan guru palsu. Di antaranya tadi, Hagin, ada juga Ben Hinn, Kenneth Copeland, Paul, dan John Crouch, dan Fred Price. Gerakan Word of Faith itu tumbuh dari gerakan Pentakostal di akhir abad 20. Pendirinya adalah Kenyon yang mempelajari ajaran New Thought, metafisik, dan Phineas Quimby. Ilmu mengenai pikiran atau pengajaran supaya seseorang memanjatkan permintaan lewat doa, maka Allah pasti akan mengabulkannya, dikombinasikan dengan Pentakostalisme yang menghasilkan campuran aneh Kristen Ortodoks dan mistisisme. Kenneth Hagin adalah murid dari Kenyon. Ia yang menciptakan gerakan Word of Faith seperti yang kita lihat hari ini. Meskipun pengajaran mereka berkisar dari sesuatu yang sepenuhnya sesat hingga sesuatu yang benar-benar konyol, kebanyakan para pengajar Word of Faith ini meniru teologi dasar Kristen yang sejati. Jadi istilahnya serupa tapi tak sama. Seperti uang palsu. Uang palsu itu harus sama kan? Harus, kalau bisa nggak bisa dibedakan. Dan nggak ada bedanya. Tapi namanya palsu tetap palsu. Itu nggak akan laku dan itu akan membuat orang tertangkap kalau menggunakannya. Nah, saudara-saudara, gerakan Word of Faith ini adalah sebuah keyakinan, kuasa iman, atau force of faith. Gerakan ini meyakini jika perkataan seseorang dapat digunakan untuk memberdayakan kuasa iman, sehingga bisa mewujudkan apa yang diyakini si pendoa terkait hal-hal yang dijanjikan Alkitab, menjadi sehat ataupun kaya. Mereka mengajarkan kalau hukum yang mengatur kuasa iman juga mengatur kehendak Allah yang berdaulat. Allah sendiri harus tunduk pada hukum-hukum ini. Hal ini sama saja dengan penyembahan berhala, karena memalingkan seseorang dari iman yang sejati, termasuk meninggikan manusia menjadi Allah. Gerakan ini mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia persis menurut gambar dan rupa fisiknya sebagai Allah-Allah kecil. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, hanya dengan menggunakan kuasa kata-kata iman. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia menerima sifat setan dan kehilangan kemampuan tersebut. Demi memperbaiki situasi ini, Yesus Kristus menyerahkan keilahiannya supaya bisa menjadi manusia, mati secara rohani, memikul natur setan, masuk ke dalam neraka, dilahirkan kembali, dan bangkit dari antara orang mati dengan sifat Allah. Setelah itu, Yesus mengutus Roh Kudus untuk melakukan kembali inkarnasi di dalam diri orang percaya, sehingga mereka bisa menjadi Allah-Allah kecil kembali, seperti yang dimaksudkan Allah ketika awal mulanya. Sebagai Allah kecil, manusia dianggap memiliki kemampuan untuk memberdayakan kuasa iman, sehingga menjadi sejahtera dalam semua bidang kehidupan. Penyakit dosa dan kegagalan adalah hasil dari kurangnya iman seseorang. Ini bisa diperbaiki lewat pengakuan, di mana seseorang bisa menuntut janji-janji Allah supaya terwujud. Sederhananya, gerakan Word of Faith ini meninggikan manusia seolah-olah setara dengan Allah, dan mengecilkan Allah seolah-olah setara dengan manusia.
Tak perlu dijelaskan lagi, ini adalah pengajaran dari guru-guru palsu yang berusaha merusak kekristenan yang sejati. Jelas, pengajaran Word of Faith tidak didasari kebenaran Alkitab, pewahyuan pribadi, bukannya isi Alkitab. Mereka sangat meyakini atau mengandalkan wahyu pribadi mereka. Nah, guru-guru palsu ini suka sekali melakukan demikian. Keyakinan yang tidak masuk akal semacam itu menambah daftar bukti dari kesesatannya. Kita dapat melawan pengajaran Word of Faith ini hanya kalau kita membaca dan memahami Alkitab dengan benar. Hanya Allah sendiri yang merupakan pencipta alam semesta dan berdaulat. Dalam Kejadian 1 ayat 3, pertama Timotius 6 ayat 15, di sana dikatakan semuanya. Allah tidak memerlukan iman kita. Dia adalah objek dari iman kita. Markus 11 ayat 22, Ibrani 11 ayat 3. Allah adalah roh dan tidak memiliki tubuh fisik. Yohanes 4 ayat 24. Manusia memang diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dan pasal 9 ayat 6. Namun manusia bukanlah Allah kecil ataupun memiliki sifat ilahi. Hanya Allah yang memiliki sifat ilahi. Galatia 4 ayat 8, Yesaya pertama ayat 6 dan sampai 11, pasal 43 sampai ayat 10, pasal 44 ayat 6, Yeskiel 28 ayat 2, Mazmur 8 ayat 6 sampai 8. Kristus adalah abadi, anaknya yang tunggal dan satu-satunya inkarnasi dari Allah. Yohanes 1 ayat pertama dan 2, ayat 14, 15, 18, dan pasal 3 ayat 16, pertama Yohanes 4 ayat 1. Di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Kolose 2 ayat 9. Dengan menjadi seorang manusia, Yesus menyerahkan kemuliaan surga, bukan keilahiannya. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Meskipun Yesus memang memilih untuk membatasi kuasanya saat menjalani kehidupan di bumi ini sebagai manusia. Gerakan Word of Faith menipu begitu banyak orang, membuat mereka menjalani cara hidup dan iman yang tidak alkitabiah. Inti dari gerakan ini adalah kebohongan yang sama yang telah diutarakan setan sejak peristiwa di Taman Eden. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Sayangnya, mereka yang menerima doktrin Word of Faith lebih memilih mendengarkan setan. Saudara-saudara, harapan kita ada dalam Allah, bukan di dalam kata-kata kita sendiri, bahkan bukan di dalam iman kita. Mazmur 33 ayat 20-22. Iman kita memang merupakan pemberian dari Allah. Efesus 2 ayat 8 dan Ibrani 12 ayat 2. Bukan sesuatu yang kita ciptakan untuk kita sendiri. Jadi berhati-hatilah terhadap gerakan Word of Faith, termasuk setiap gereja yang mengajarkan Word of Faith ini. Karena sekali lagi, gerakan ini bukanlah sebuah organisasi. Ini sebuah penyebaran pengajaran. Dan yang mengajarkan ini bukan hanya 1-2 gereja, tapi hari ini banyak sekali gereja, termasuk gereja-gereja Reform Injili yang sudah mulai mengajarkan ini. Ketika mereka tidak lagi ketat dengan doktrin, ketika mereka tidak lagi paham teologi yang benar, hanya mengejar kemuliaan demi kemuliaan organisasi, hanya berfokus kepada lomba-lomba, hanya berfokus kepada program-program yang tidak menuntut pengajaran pengertian firman, akan sering terjerumus ke dalam praktik pengajaran Word of Faith ini. Dan hari ini memang gerakan karismatik Pentakostalah yang paling banyak mengajarkan pengajaran ini. Waspadalah, ini adalah ajaran dari iblis. Ya, sekian video saya. Tuhan memberkati. Shalom. Hallelujah. Where are you, Keith? Come down here and wrap this up.